Shalom anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Hari ini ibadah sekolah minggu tanggal 11 Juli 2021 dengan Lause Healing di sini mau menyapa semua anak-anak di rumah. Kemana aja selama liburan? Gak bisa kemana-mana kan? Ya gak apa-apa, karena saat ini kita harus sama-sama tolong-menolong menjaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker dan kalau bisa gak usah berpergian dulu lah anak-anak ya. Lause mau temani anak-anak sekolah minggu untuk memuji Tuhan. Dan bagaimana kita bergembira bersama dengan bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita akan melakukan persembahan. Tema firman Tuhan untuk hari ini adalah penciptaan Hawa. Wah, yuk anak-anak kita siapkan diri kita masing-masing dari tempat duduk kalian. Jangan lupa kita bawa Alkitab, ada ya anak-anak ya. Lalu kita juga ada persembahan. Nah, kita mau minta pertolongan Tuhan untuk kita fokus pikiran kita ya hanya kepada Tuhan aja. Mainannya dipinggirin dulu ya. Jangan ada di samping-samping. Kita hanya fokus sama Tuhan. Oke? Siap? Yuk kita mau nyanyi dulu ya. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi, mau gerak-gerak olahraga dulu supaya kita bisa lebih semangat. Yuk. Kita nyanyikan? Kita ucapkan selamat pagi sama Tuhan. Kita mau terima kasih sama Tuhan. Semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita lanjut lagi. Ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Yes yes. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak sekolah minggu, kita mau serius lagi di waktu yang sekarang. Kita mau lipat tangan ya, dan kita mau berdoa untuk kita mulai ibadah kita hari ini. Yuk, kita mau menyanyikan lagu Mari Masuk dan kita akan berdoa. Lalu kita akan nyanyikan Mars Sekolah Minggu dan dilanjutkan dengan Ayo Ayo. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita ambil waktu kita untuk Tuhan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus.
Bapa kami yang di surga, puji syukur terima kasih Tuhan baik sekali. Dan kami bisa ada hari ini mendengarkan firman Tuhan, mau bernyanyi. Dan kami sungguh-sungguh mau menempatkan hati kami kepada Tuhan. Kiranya kami dapat bersuka cita dan mendapatkan berkat daripada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Yuk semuanya anak-anak kita bangkit berdiri lagi. Semangat ya. Semuanya bertepuk tangan ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, mulia kamu sepanjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Kasih Allah itu indah banget. Ya, indah sekali ketika Dia menciptakan laki-laki dan perempuan, boy and girl. Siapa yang boy? Angkat tangannya. Siapa yang boy? Ayo angkat tangannya. Oke. Yang girl, coba senyum. Iya, walaupun Lause nggak bisa lihat kalian, Lause senyum nih di sini. Ya, Lause lihat kalian. Lause pengen tahu kalian itu senyumnya seperti apa. Yang boy angkat tangan, yang girl senyum ya. Wah, begitu indah sekali Tuhan ciptakan kita. Lebih dari apapun. Anak-anak, kalian harus percaya kalian itu begitu spesial. Ya, kita masih berdiri, kita masih mau memuji nama Tuhan. Yuk, kita nyanyi ya. Kita nyanyi kasih Yesus yang indah sekali. Kita semangat ya, pakai tangan kalian dan senyum. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yes. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, semangat kita nyanyi lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Coba kita lebih pelan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Anak-anak, masih ingat dong kalau ada satu lagu, Allahku itu besar, kuat dan perkasa. Yes,
Tuhan yang tadi ciptakan kita, boy and girl tadi ya, yang angkat tangan dan senyum, kita itu diciptakan Tuhan dari Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Kita akan memuji namanya karena Tuhan mau kita memuji namanya. Dan tidak ada yang mustahil baginya karena kita bisa, kita mau bernyanyi buat dia. Ya, kita semangat lagi yuk. Kita nyanyi Allahku besar, Allahku kuat dan perkasa. Mana tangannya? Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kita sekali lagi ya, kita nyanyi Allahku besar, Allahku kuat. Coba mana tangannya? Begitu besar ya, kuat Tuhan ciptakan kita. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Anak-anak harus percaya ya, kita punya Allah yang kuat dan perkasa. Anak-anak, kita tetap harus semangat ya. Walaupun kalian hanya di rumah aja, kita masih bisa memuji Tuhan. Bahkan langit dan bumi pun memuji Tuhan. Lewat apa coba? Lewat suara burung, terbitnya dan terbenamnya matahari. Mereka itu bekerja luar biasa karena apa? Itu satu proses yang Tuhan sangat Tuhan sangat senang sekali begitu. Dia bisa membuat itu semua untuk kita. Nah, tapi Tuhan tetap bersama dengan kita, menemani kita setiap hari, hari-hari kita nih, ya. Senin sampai Minggu, Tuhan selalu bersama dengan kita. Yuk kita sembah Tuhan dengan puji-pujian yang lebih semangat lagi, ya. Kita mau memuji seperti langit dan bumi memuji Tuhan juga. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita nyanyi ya, kita belajar ya lagu ini ya. Kita mau lihat langit dan bumi memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Anak-anak, kalian yang masih di rumah saat ini nih, tadi kan Lause tanya apa yang kalian lakukan. Pergi belibur? Enggak, ya kan? Nah, sekarang apa yang kalian kerjakan selama kalian di rumah? Nah, Lause mau ajak ya anak-anak untuk lihat sama-sama beberapa foto teman-teman kita yang Lause berhasil minta, ya walaupun mereka di rumah, mereka tetap saling menolong dan membantu papa mama. Atau bahkan yang anak-anak ini pun dibantu juga oleh papa mama. Jadi saling tolong menolong. Nah, karena kita hidup di dunia ini nggak bisa sendirian. Yang tadi tuh yang Lause bilang boy and girl, laki-laki dan perempuan itu harus saling tolong menolong. Nah, nanti sambil kita nyanyi, kalian akan lihat foto-foto teman-teman kita yang sempat Lause mintakan tadi, ya. Kita butuh pertolongan supaya apa? Kita bisa terbantu, ya. Karena tema penciptaan, ya, penciptaan Hawa, tema hari ini tentang penciptaan Hawa. Seperti apa? Nah, kita akan dengar dari Lause kita, ya. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu untuk persiapan ke firman Tuhan. Yuk, kita nyanyikan Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini Lause Katrin bisa bertemu lagi dengan anak-anak semua di ibadah hari Minggu 11 Juli 2021. Yuk anak-anak, sekarang kita siap-siap dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, semuanya duduk yang rapi, kita siapkan hati, dan kita siapkan juga Alkitab kita. Mari kita semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang diberikan dalam hidup kami sampai hari ini. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari yang baru dan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang berkati supaya hari ini firman yang disampaikan masuk ke dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lause mau ajak kita untuk ingat-ingat dulu nih sekarang. Siapa sih orang yang paling dekat dengan kalian? Pasti ada dong ya.
Bisa papa mama, bisa saudara kita, bisa teman kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, kehadiran orang lain ini penting sekali loh untuk hidup kita. Kalau menurut Lause ya, kalau misalnya kita hidup sendirian, pasti tidak enak sekali. Coba kalau kita seandainya mau main, bingung mau ajak siapa. Sedang sedih, mau cerita sama siapa. Sedang ada masalah, mau minta bantuan siapa? Apalagi Tuhan Yesus itu menciptakan kita manusia sebagai makhluk sosial loh. Artinya kita seharusnya memang hidup bersama-sama dengan orang lain. Loh, tapi memangnya kalau kita hidup bersama dengan orang lain, Tuhan kemudian mau kita lakukan apa? Memangnya kenapa kalau kita hidup sendirian saja? Toh saya sendirian juga baik-baik saja. Nah, ini kita mau sama-sama lihat dulu di Alkitab. Kita masuk ke ayat hafalan kita di Galatia 6 ayat 2. Ya. Kita sama-sama buka Alkitab kita dari Galatia 6 ayat 2. Langsung saja kita untuk bacakan bersama-sama ya dari alamat ayatnya. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, di sini Galatia 6 ayat 2 tadi kan sempat bilang, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ini berarti Tuhan Yesus mau kita saling tolong-menolong untuk menanggung beban. Kita jadinya harus menolong orang lain dan orang lain juga menolong kita. Menolong apa? Menolong menanggung beban. Beban di sini artinya bukan angkat beban gitu ya, bukan angkat alat berat, tapi yang dimaksud adalah kesulitan. Setiap orang kan pasti punya kesulitannya masing-masing. Dan Tuhan Yesus mau kita peduli dan kita menolong orang lain untuk menanggung kesulitan mereka. Nah, tapi kenapa kita harus menolong orang lain? Jawabannya ada di kalimat berikutnya dari Galatia 6 ayat 2 tadi. Tuhan Yesus juga bilang, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, jadi di sini dikatakan kalau kita saling menolong, sebenarnya kita juga sudah memenuhi atau mentaati hukum Kristus. Hukum Kristus yang dimaksud ini apa? Jadi, di dalam firman Tuhan juga sebenarnya ada dibilang, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, apa hubungannya menolong orang dengan kasih? Bayangkan, kita melihat orang lain kesulitan, tapi tidak ada kasih di dalam hati kita. Kita bisa aja tidak peduli, lalu kita tidak menolong mereka, karena tidak ada kasih di dalam hati kita. Jadi, kasih pada sesama, kasih Kristus ya, itu bisa menjadi dasar kita untuk mau mempedulikan orang lain dan mau menolong orang lain. Sehingga sebelumnya kita perlu punya kasih Kristus dulu di dalam hati kita. Nah, sebenarnya bisa saja sih kalau kita tidak mengasihi orang lain, kita akan menolong orang lain. Tapi Tuhan Yesus mau kita terlebih dahulu punya kasih Kristus di dalam hati kita. Setelah itu, dari kasih Kristus kita tergerak untuk menolong orang lain. Disinilah letak perbedaan kita dengan orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kasih Kristus di dalam diri kita yang menggerakkan kita, mendorong kita untuk peduli dan menolong orang lain. Hal ini sesuai juga dengan PowerPoint kita hari ini, yaitu Allah ingin aku menjadi penolong bagi sesama. Nah, supaya kita lebih ingat lagi dengan PowerPoint kita, yuk kita ulangi lagi bacaan ayat hafalan kita. Kita ulangi 2 kali ya, supaya kita lebih hafal. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 1 kali lagi. Galatia 6 ayat 2.
bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, anak-anak, bicara tentang tolong-menolong, Tuhan ternyata sudah menentukan kalau manusia itu memerlukan manusia lainnya untuk tolong-menolong, bahkan sejak penciptaan manusia pertama. Anak-anak ingat siapa sih dua manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Ya, manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Hari ini Lausa akan menceritakan tentang penciptaan Hawa yang diambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Nanti anak-anak bisa baca juga ya di rumah untuk ayat yang ada di Kejadian 2 ini. Nah, jadi setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya termasuk Adam, Tuhan Allah kemudian mengatakan, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, jadi manusia pertama yang diciptakan, Adam, menemui semua makhluk yang diciptakan Tuhan, dan Adam memberi nama untuk semua ternak, burung, dan binatang-binatang hutan. Tapi dari semua yang ditemui, Tuhan melihat bahwa tidak ada penolong yang dirasa sepadan dengan Adam. Lalu Tuhan kemudian membuat Adam tertidur nyenyak, dan ketika Adam sedang tidur, Allah mengambil salah satu rusuk Adam, dan dari sana Allah membentuk seorang perempuan. Disinilah Hawa pertama kali hadir dalam kehidupan Adam sebagai penolong yang sepadan. Dari cerita mengenai penciptaan Hawa ini, kita bisa belajar beberapa hal. Pertama, Tuhan itu ternyata sudah terlebih dahulu menunjukkan teladan kasih dan menolong kepada kita. Jadi setelah penciptaan selesai, Tuhan tetap memperhatikan setiap ciptaannya. Walaupun Adam tidak pernah bilang ke Tuhan kalau dia butuh teman, tapi Tuhan Yesus melihat dan peduli. Tuhan sadar bahwa tidak bisa Adam hidup sendirian saja. Sehingga Tuhan pun menciptakan Hawa sebagai penolong bagi Adam. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan selalu peduli dan memperhatikan kebutuhan kita. Nah, yang kedua, ketika melihat Adam, Tuhan merasa bahwa tidak baik kalau manusia itu sendirian saja. Tuhan mau memberikan penolong yang sepadan untuk Adam. Di sini, Tuhan menekankan bahwa manusia itu seharusnya tidak hidup sendirian, tapi bersama orang lain juga. Seperti yang tadi Lausa sempat bilang juga ya, kalau manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, jadi seharusnya kita tidak hidup sendirian saja. Nah, yang ketiga, Adam di Taman Eden sebenarnya tidak benar-benar sendirian sih, tapi ada juga gitu tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang lainnya. Tapi ternyata ini tidak dianggap sepadan oleh Tuhan Allah. Yang dianggap sepadan ya sesama manusia. Karena itu Tuhan tidak meminta Adam untuk memilih salah satu makhluk hidup yang lain untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Tapi Tuhan menciptakan Hawa, manusia perempuan pertama. Dari sini kita belajar bahwa kehadiran manusia lainnya di hidup kita, baik laki-laki ataupun perempuan, itu adalah untuk menjadi penolong bagi kita. Begitu juga kehadiran kita di dalam kehidupan orang lain, itu juga untuk menjadi penolong bagi orang lain. Berarti, baik kita yang laki-laki maupun perempuan, kita semua adalah sepadan, setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita semua sama mampunya menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kita. Buat teman-teman kita, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka juga bisa menjadi penolong bagi kita. Di firman Tuhan, dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24, mengatakan juga, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Dari firman ini, Tuhan ingin laki-laki dan perempuan bersatu menjadi satu keluarga.
Jadi dalam satu keluarga, laki-laki dan perempuan juga saling melengkapi dan saling tolong-menolong. Lause mau ajak kita sekarang untuk sama-sama coba kita berpikir. Tuhan mau kita tidak sendirian saja. Tuhan mau kita menjadi penolong bagi orang lain. Jadi apakah saat ini anak-anak semua sudah membangun hubungan dengan orang lain dan menolong orang lain? Kalau belum, yuk kita mau mulai mengasihi, mau mulai peduli dengan orang-orang di sekitar kita, dan kita mau siap menolong orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Kita ingat-ingat kembali PowerPoint kita hari ini. Allah ingin aku menjadi penolong bagi sesama. Kalau selama ini anak-anak sudah peduli dan sudah menolong orang lain, bagus. Berarti kita teruskan untuk menolong orang lain. Karena memang itulah perintah Tuhan. Seperti yang tadi ya, di ayat hafalan kita dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang disampaikan melalui Lause Katrin pada hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar Tuhan, kami mau menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau dipenuhi dengan kasih Kristus, kami mau peduli dan menolong orang lain. Tuhan Yesus, biar Tuhan yang bantu kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Lause Erni yang telah men-sharingkan kebenaran firman Tuhan di kelas kecil, dan juga untuk Lause Katrin yang juga sudah men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Kita mau melengkapi ibadah kita hari ini dengan persembahan. Ayo anak-anak, masih ada ya kotak persembahannya, dan uang persembahan kalian sudah persiapkan di tangan. Seperti yang Lause sudah ajarkan ya, setiap minggu anak-anak harus ingat uang persembahannya dilipat yang rapi ya. Yuk kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, kita mau nyanyi lagu Allah itu baik, sungguh baik, karena Tuhan itu begitu luar biasa bagi kita. Dia tunjukkan kasih setianya, dan anak-anak harus ingat Tuhan Yesus mengasihi kalian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Yes, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Apa anak-anak? Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesus
berdoa, persembahan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami tentang penciptaan Hawa. Kami berterima kasih, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan juga memberikan persembahan ini agar dapat dipakai di sekolah minggu. Kami berterima kasih untuk kepada kebaikan Tuhan, kepada kami semua, dan kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, Lause mau mengingatkan lagi agar anak-anak jaga kesehatan masing-masing. Makan makanan yang sehat, jangan males minum air. Bagi anak-anak yang tubuhnya lemah, sakit demam, atau yang sedang dalam pengobatan, Lause berdoa kalian cepat sembuh ya. Dan berdoa Tuhan akan berikan penghiburan kepada kalian. Kalian harus percaya dan pegang itu. Tema besar bulan Juli masih tetap, ya kan, apa? Coba, masih ingat gak? Mengenal Tuhan lebih dekat. Wah, luar biasa ya tema bulan ini. Dan ibadah minggu depan, tanggal 18 Juli 2021 berjudul Manusia Jatuh Dalam Dosa. Nah, Lause mau mengingatkan juga untuk kalian setelah selesai ibadah ini, tetap ya daftar atau absen ya, absen online. Dan untuk anak-anak kelas kecil, kalian bisa pinjam HP papa mama juga untuk bisa absen. Baik kelas kecil, kelas besar lah yang belum punya handphone. Nah, Lause juga mau mengucapkan terima kasih buat papa mama yang sudah bantu anak-anak kelas kecil untuk diabsenkan online. Nah, Lause juga mau memberikan pengumuman yang seru yang seperti kita sudah lakukan kuis Alkitab ya. Nah, kalian harus lihat siapa nih pemenangnya. Lause kasih waktu untuk kalian melihat. Tadam! He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Oke, anak-anak sekolah minggu, kita akan akhiri ibadah online kita hari ini. Kita akan nyanyi Bapa terima kasih, lalu doa Bapa kami, dan kita akan akhiri. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sampai jumpa. Kita ketemu lagi minggu depan. Semangat. Bye.